Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Oktariani Setiawan dengan nomor NPM 214010147 dari kelas 21 MJD dengan matkul komunikasi dan negosiasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis di era informasi. Atribut paling dicari perusahaan untuk bekerja, yang pertama ada skill manajemen, yang kedua skill kepemimpinan, yang ketiga skill pemecahan masalah, yang keempat skill keterampilan, yang kelima skill kerja sama tim, yang kelima skill berkomunikasi paling utama. Mengapa komunikasi itu penting? Data 142.000 pekerjaan mengungkapkan bahwa keterampilan interpersonal yang paling banyak diminta adalah komunikasi lisan 28% dan komunikasi tertulis 23%, diikuti oleh kolaborasi 22% dan pemecahan masalah 19%. Keterampilan dalam ekonomi yang mengandalkan inovasi menghasilkan ide saja tidak cukup, mereka harus dikomunikasikan dengan jelas. Seringkali secara tertulis, seperti yang dikatakan oleh seorang pelatih eksekutif, memiliki keterampilan menulis yang sangat baik dapat membuat Anda menjadi anggota tim Anda yang tak tergantikan atau perusahaan, dan itu adalah salah satu cara terbaik untuk tetap dapat dipekerjakan secara konsisten. Banyak sekali lulusan yang belum siap dengan tanggung jawab pekerjaan seperti karyawan baru yang tidak siap kerja. Belum memiliki keterampilan berpikir kritis dan penalaran, sementara kita dihadapi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kita diharapkan agar memiliki kemampuan dalam membuat keputusan yang tepat dan skill pemecahan masalah yang kompleks. Menemukan tantangan informasi baru tempat kerja. Yang pertama itu, tren masuknya teknologi baru dan media sosial mengganggu. Yang kedua, menuntut pekerjaan jarak jauh dan ketersediaan waktu setiap hari. Yang ketiga, persaingan global. Yang keempat, perubahan penekanan etika baru. Pemanfaatan teknologi komunikasi di tempat kerja. Memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dapat membantu kita dalam mencapai tujuan. Saat ini, tempat kerja dirancang sudah menggunakan digital, menggunakan perangkat seluler, aplikasi seluler seperti media sosial, lalu tersedianya broadband super cepat, dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan agar pekerja dapat meningkatkan produktivitasnya, atau online cloud sebagai alat penyimpanan dokumen yang dapat diakses oleh perangkat manapun. Penggunaan open office dan home office dilakukan agar menciptakan ruang kerja yang lebih efektif dan efisien. Kini seluruh pekerja kantor dapat diakses melalui aplikasi tersebut. Web and video conferencing merupakan sebuah alat untuk mengadakan konferensi online yang dapat diakses secara real time. Hal ini sangat berguna ketika pandemi di mana seluruh aktivitas offline diubah menjadi aktivitas online yang dapat membantu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sosial media for business dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai metode terbaik saat ini untuk memasarkan produknya ke publik secara online, dan banyak perusahaan yang menggunakan sosial media untuk berkolaborasi dan project management. Aktif berlatih mendengarkan. Hambatan dalam mendengarkan. Yang pertama itu adalah hambatan fisik, yang kedua hambatan psikologis, yang ketiga masalah bahasa, yang keempat gangguan nonverbal, yang kelima kecepatan berpikir, yang keenam memasukkan perhatian. Membangun keterampilan yang mendengarkan yang kuat. Cara menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Yang pertama, berhenti berbicara. Cobalah untuk berhenti berbicara apabila Anda mendominasi percakapan kebiasaan tersebut dan dapat mendorong dan membiarkan orang lain berbicara tanpa mengelak. Yang kedua, mengontrol lingkungan dalam hal mendengarkan. Yang ketiga, mengadopsi sikap empatik merupakan upaya seseorang untuk memahami perspektif orang lain secara emosional dalam menanggapi permasalahan mereka. Yang keempat, membedakan fakta dan opini. Yang kelima, memanfaatkan jeda waktu sebagai cara untuk meninjau dan memangkas poin-poin kunci pembicara dan berusaha agar tidak melamun. Yang kelima, ambil catatan selektif. Catatlah hal-hal penting agar lebih mudah diingat, digunakan tulisan tangan. Yang keenam, berikan umpan balik. Tidak hanya mengganggukan kepala dan menjaga kontak mata. Ajukan pertanyaan klarifikasi
pada waktu yang tepat dan rangkum pesan dengan kata-kata sendiri untuk memastikan bahwa Anda memahami isi pesan pembicara. Aktivitas tubuh dalam mengirimi pesan diam. Yang pertama itu ada kontak mata terbagi menjadi 3 kontak. Mata yang berkelanjutan menunjukkan keaguman dan kepercayaan. Kontak mata singkat menandakan ketakutan atau stres, dan kontak mata yang berkepanjangan dapat mengganggu dan mengintimidasi. Yang kedua, raut wajah dapat menunjukkan lebih dari 250 ekspresi untuk menyembunyikan perasaan seseorang yang sedang terjadi, seperti menaikkan alis atau menurunkan alis, menyipitkan mata, menelan dengan gugup, dan mengantukkan rahang. Yang ketiga, postur dan gestur dapat menyampaikan apa saja, mulai dari status sosial yang dianggap dan kepercayaan diri hingga rasa malu dan ketundukan. Mencondongkan tubuh ke arah pembicara menunjukkan perhatian dan minat, menarik atau menyusut kembali menunjukkan ketakutan, ketidakpercayaan, kecemasan, atau jijik. Menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata untuk mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita dengan cara yang pertama, pertahankan kontak mata sebagai tanda perhatian, kepercayaan diri, dan kredibilitas. Yang kedua, postur tubuh untuk menunjukkan minat. Yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan hambatan fisik. Yang keempat, tingkatkan keterampilan decoding Anda. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Yang kelima, amati diri Anda di video. Yang keenam, meminta teman atau keluarga dalam memantau gerakan tubuh sadar dan tidak sadar. Budaya merupakan kekuatan operasi yang membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. 5 dimensi kunci budaya. Yang pertama itu konteks terbagi menjadi 2 konteks. Rendah merupakan cara seseorang menyampaikan makna dengan meninjau situasi dan berpengalaman bersama, seperti menyampaikan pesan yang eksplisit dan pendengar hanya mengandalkan kata-kata tertulis atau lisan. Budaya ini cenderung lini, analitis, dan berorientasi pada tindakan. Yang kedua ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme merupakan sikap kemandirian dan kebangsaan dalam kehidupan oleh seseorang individu dalam tanggung jawab pribadi. Kolektivisme merupakan mereka yang menekankan keanggota dalam sebuah organisasi, kelompok, dan tim dalam hal mendorong tindakan, keputusan kelompok, dan nilai. Orientasi waktu terbagi menjadi 2, monokromis, me time atau waktu yang dirasakan seolah-olah satu linear. Contohnya, yang menunggu janji bisnis dianggap membuang waktu dan tidak sopan, serta waktu polikronik atau time merupakan waktu yang dianggap sebagai sumber daya yang tidak terbatas untuk dinikmati, terbuka, dan fleksibel. Yang keempat, gia komunikasi. Dalam konteks budaya rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda dengan kata-kata sesuai dengan 2 konteks di atas. Memastikan efektivitas antar budaya. Yang pertama, menghindari etnosentrisme, keyakinan dan keunggulan kelompok etnis sendiri. Contohnya, kita menilai orang lain berdasarkan diri kita sendiri. Yang kedua ada stereotip persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. Contohnya, orang Swiss pekerja keras, efisien, dan rapi. Yang ketiga, toleransi dan pikiran terbuka. Berpikirlah terbuka dalam pengalaman baru melalui pengetahuan, kesabaran, dan kasih sayang yang lebih besar dalam pemahaman dan penerimaan. Komunikasi lisan berhasil dengan audiens antar budaya. Yang pertama, gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Yang kedua, bicara perlahan dan ucapkan dengan jelas. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang akurat. Yang keempat, amati pesan mata. Yang kelima, menerima kesalahan dengan ramah dan bertanggung jawab untuk tidak memperjelas maksudnya. Yang keenam, dengarkan pembicara tanpa menyela dengan cara mengendalikan keinginan Anda untuk menyelesaikan kalimat atau ide untuk pembicara. Yang keenam, tidak lanjuti secara tertulis dengan cara mengkonfirmasikan hasil dan kesepakatan dengan pesan tertulis dalam proposal kontrak misalnya. Memahami manfaat keanekaragaman di tempat kerja. Meningkatkan kreativitas karena tim inklusif membawa perspektif baru, menghasilkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang baik. Berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Yang pertama, mencari pelatihan dalam mengembangkan
keragaman dan sesi peningkatan kesadaran yang menguntungkan bagi tenaga kerja sekaligus perusahaan atau organisasi. Yang kedua, memahami nilai perbedaan. Perbedaan akan menumbuhkan ide, inovasi, dan kreatif. Kesamaan juga membutuhkan tidak adanya pemikiran kritis atau group think. Yang ketiga, pelajari diri budaya Anda dan membuat sedikit asumsi dalam menghargai keragaman dan berpikir bahwa setiap orang ingin menjadi seperti Anda. Yang keempat, membangun kesamaan, mencari area di mana Anda dan orang lain yang tidak Anda suka dapat menyetujui atau setidaknya berbagi pendapat, dan bersiaplah untuk mempertimbangkan masalah dari banyak perspektif yang semuanya valid, serta menerima bahwa ada ruang untuk berbagai sudut pandang untuk hidup berdampingan secara damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.